Kasus pembunuhan dengan latar belakang cemburu menimpa korban ibu muda bernama Mita, warga desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Pahuwato, Gorontalo, Minggu 17 Desember 2023. Mita dihabisi suaminya sendiri, Ferdi, setelah mendapati percakapan di WhatsApp yang diduga korban selingkuh. Ferdi yang terbakar api cemburu setelah mendapatkan bukti percakapan WhatsApp tersebut langsung kalap. Ferdi menduga korban berkomunikasi dengan pria idaman lain di belakangnya. Keduanya sempat terlibat cekcok. Ferdi sempat menanyakan kepada Mita, namun istrinya tak mengakuinya hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Jadi korban didapati diduga selingkuh sehingga pelaku cemburu dan sakit hati. Ungkap Kasat Reskrim Polres Pahuwato Ibtu Faisal Aryoga Anastasius Haryanja. Ibtu Faisal Aryoga menjelaskan awal mula peristiwa pembunuhan itu terjadi ketika Ferdi mendapati adanya komunikasi WhatsApp di handphone istrinya dengan pria lain. Ferdi kemudian menanyakan kepada Mita terkait dengan siapa melakukan komunikasi melalui WhatsApp tersebut. Korban saat itu mengelak dan enggan memberitahukan kepada suaminya. Di tengah pertengkaran itu, Mita malah mengusir Ferdi dari rumah. Pasutri muda yang baru dikaruniai seorang balita ini selama ini masih tinggal di rumah orang tua. Ferdi pun emosi. Dia pergi ke dapur dan mengambil pisau, kemudian kembali ke kamar dan langsung menusuk istrinya. Mita sempat berlari keluar rumah dan terjatuh di halaman rumah tepat di depan pintu dalam kondisi berlumuran darah. Saat ini tersangka masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ada motif lainnya? Apakah juga tersangka sudah dipengaruhi minuman keras? Masih kita dalami tuturnya. Sebelumnya, Mita Dunggio tewas setelah ditikam suaminya Ferdi di Kompleks Pasar Tua Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo, Minggu 17 Desember 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Ferdi yang mencoba melarikan diri usai aksinya dipergoki warga akhirnya berhasil ditangkap lalu diserahkan ke Polsek Marisa. Menurut kesaksian tetangga korban, Asran Maksum, awalnya mereka mendengar suara pertengkaran dan teriakan dari Mita Dunggio dan suaminya Ferdi. Mereka tak menggubrisnya karena dikira hanya bertengkaran biasa saja. Tetapi 15 menit kemudian teriakan Mita semakin menjadi-jadi. Hal ini membuat Asran Maksum bersama tetangga lainnya langsung menuju ke rumah Mita untuk melihat kondisinya. Sesampainya di rumah korban, mereka kaget melihat Mita Dunggio sudah terletak di depan pintu rumahnya dengan tubuh bersimbah darah. Awalnya saya kira pertengkaran biasa saja, tapi teriakan itu semakin menjadi-jadi dan ketika bergegas menengok, ternyata Mita telah tersungkur di depan rumah bersimbah darah di sekujur tubuhnya, ujar Asran. Melihat warga yang mulai berdatangan, Ferdi takut dan mencoba melarikan diri, namun dia berhasil dikejar oleh warga sebelum diserahkan ke Polsek Marisa. Dia sempat melarikan diri tapi sempat dikejar warga dan langsung diserahkan ke Polsek Marisa, tuturnya. Mita menderita 3 tusukan hingga membuat nyawanya tak tertolong sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua. Mita Dunggio tewas setelah ditikam suaminya Ferdi di Kompleks Pasar Tua, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Tidak lama setelah ditikam, korban meninggal di tempat sebelum dilarikan ke rumah sakit, ucapnya. Mita meninggalkan seorang anak balita berumur 1 tahun. Sehari-hari Mita bekerja sebagai penjaga toko di Marisa.